Ricuh demonstran anti Netanyahu dibubarkan polisi Amerika Serikat dengan Amerika. Aksi damai para pengunjuk rasa pro-Palestina di luar gedung Kapitol Amerika Serikat pada Selasa diwarnai dengan kericuhan. Polisi Washington tidak segan menggunakan semprotan merica untuk menghentikan kegaduhan para demonstran yang memboikot pidato Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di depan Kongres. Masyarakat tidak mematuhi perintah kami untuk mundur dari garis polisi. Kami menyebarkan semprotan merica kepada siapapun yang mencoba melanggar hukum dan melewati garis itu, kata polisi dalam sebuah pernyataan. Seperti dimuat CBS News, dikatakan bahwa protes berlangsung damai selama beberapa jam pertama, hingga sekitar setengah jam sebelum pidato para demonstran mulai menerobos blokade polisi yang menggunakan semprotan merica, sehingga melukai beberapa pengunjuk rasa. Pihak berwenang telah menutup lalu lintas di sekitar Kapitol sebelum pidato tersebut dengan pengamanan yang sangat ketat. Sementara itu di depan Kongres, Netanyahu menyebut para pengunjuk rasa yang menentang kedatangannya sebagai orang idiot yang mau saja didanai Iran. Ketika para tiran di Teheran yang menggantung kaum gay dan membunuh perempuan karena tidak menutupi rambut mereka memuji, mempromosikan dan mendanai Anda secara resmi telah menjadi orang-orang idiot yang berguna di Iran, sindir Netanyahu. Sebuah panggung di luar Kapitol dipenuhi dengan spanduk-spanduk termasuk sebuah panggung yang menyatakan pemimpin Israel sebagai penjahat perang yang dicari, mengenai surat perintah penangkapan yang diminta oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional. Di dekatnya, para pengunjuk rasa meletakkan hampir 30 peti mati karton seukuran manusia yang dibungkus dengan bendera Palestina. Saya ingin semua bantuan untuk ditangguhkan ke Israel karena tindakan mereka di Gaza, kata Bradley Cullinan, yang mengatakan ia melakukan perjalanan ke wilayah tersebut dari Columbus, Ohio, 400 mil jauhnya. Aktor pemenang Oscar Susan Sarandon naik ke panggung dan mengutuk jumlah korban tewas. Tidak ada seorang pun yang bebas sampai semua orang bebas, kata Sarandon. Puluhan anggota parlemen dari Partai Demokrat melewatkan pidato Netanyahu di Kongres, menyatakan kekecewaan atas ribuan kematian warga sipil dan krisis kemanusiaan akibat kampanye Israel di Gaza. Anggota kelompok Yahudi ultra-ortodoks membawa bendera Palestina dan tanda bertuliskan "Bebaskan Palestina" dan "Anti-Zionisme bukanlah antisemitisme". Sementara sekelompok pengunjuk rasa muda menari mengikuti musik Arab dan membawa spanduk besar bertuliskan "Hentikan mempersenjatai Israel" dan "Hentikan mempersenjatai Israel" dan "Hentikan kejahatan perang di Gaza". Kunjungan Netanyahu ke Amerika memicu gelombang aktivitas protes, dengan beberapa demonstrasi mengecam Israel dan yang lain menekan agar dia mau mencapai kesepakatan gencatan senjata dan memulangkan sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Keluarga dari beberapa sandera yang tersisa mengadakan aksi protes pada Selasa malam di National Mall, menuntut Netanyahu untuk berdamai dengan Hamas dan membawa pulang sekitar 120 sandera Israel yang tersisa di Gaza. Dua penasihat utama Presiden Joe Biden meminta anggota parlemen Accompagnement Iowa untuk memberikan miliaran dolar AIDAS lebih banyak kepada Israel pada Selasa, 31 Oktober 2023, dalam sebuah rapat dengar pendapat di Kongres ISL. Namun rapat tersebut telah diinterupsi berkali-kali oleh para pengunjuk rasa yang mengecam para pejabat Alel Aselas karena mendukung genosida terhadap Palestina di Gaza. Dilansir dari CNS News, Rabu, 1 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin memberikan kesaksian di hadapan Komite Anggaran Senat atas permintaan Biden sebesar $196 miliar atau setara dengan 100 kuadriliun
Bantuan ini demi mendanai rencana ambisius meningkatkan kekuatan Ukraina, Israel, dan keamanan perbatasan Glaset Ail. Secara khusus, Blinken dan Austin mewakili Presiden Joe Biden meminta Komite Anggaran Senat mengucurkan dana tambahan, salah satunya sekitar US$14 pejuang 3 miliar atau setara dengan 224 triliun untuk membantu Israel. Dalam pemaparan Blinken dan Austin, Gedung Putih juga meminta restu Kongres untuk mengucurkan dana $9 miliar atau setara dengan 43,5 triliun bantuan kemanusiaan bagi Israel dan Palestina. Saat rapat tengah berlangsung, puluhan pengunjuk rasa anti perang masuk ke ruang rapat dan mengangkat telapak tangan mereka yang dicat merah darah ke atas. Sebagian pemrotes turut berteriak lindungi anak-anak di Gaza hingga hentikan pendanaan genosida kepada para anggota Kongres, Blinken dan Austin. Blinken dan Austin tidak menanggapi pengunjuk rasa tersebut. Tak lama, polisi mengeluarkan mereka dari ruang rapat dan pertemuan tetap berjalan seperti biasa. Saat rapat, Blinken menekankan bahwa ISIS masih menolak soal gencatan senjata antara Israel versus Hamas. Ia mengatakan gencatan senjata hanya akan mengkonsolidasikan apa yang telah mampu dilakukan Hamas dan berpotensi membuat kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Namun, Blinken menuturkan AE masih mempertimbangkan soal gencatan senjata untuk kemanusiaan atau jeda kemanusiaan di tengah gempuran Israel yang makin membabi buta ke jalur Gaza. Kami yakin bahwa kami harus mempertimbangkan hal-hal seperti jeda kemanusiaan untuk memastikan bantuan dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan dan masyarakat dapat terlindungi serta terhindar dari bahaya, kata Blinken. Dalam rapat itu, Blinken juga menegaskan jalur Gaza tidak dapat dikuasai Hamas di masa depan. Namun, ia juga menekankan Israel tidak bisa mengontrol jalur Gaza. Blinken lantas menilai solusi yang ideal adalah jalur Gaza diperintah oleh sebuah otoritas Palestina yang efektif dan direvitalisasi. Rapat kabinet Israel yang dimaksudkan untuk membahas perencanaan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir dengan perdebatan sengit dan penuh kemarahan antara para menteri dan petinggi militer. Menurut laporan Jumat 5 Januari 2024, kericuhan terjadi ketika anggota parlemen ekstrem kanan Israel melontarkan kecaman atas rencana militer untuk menyelidiki kesalahannya sendiri selama serangan ke Gaza yang disebut sebagai genosida oleh banyak pihak.